Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, ini saya mau menjelaskan hitungan pipa seri paralel dan pompa. Air dipompa dari kolam A ke kolam B melalui pipa L1 450 meter dan D1 24 in yang kemudian bercabang menjadi pipa 2 dan 3. Pipa 2D-nya 12 in, panjangnya 600 meter, pipa 3 D3 18 in, panjangnya 600 meter. Pompa terletak di tepi kolam A. Dan muka air kolam B berada 60 meter di atas muka air kolam A. Koefisien gesek pipa semua F sama sebesar 0,02. Debit aliran 300 liter per detik. Tentukan panjang pipa ekivalen terhadap pipa 1. Panjang ekivalen pipa 2 dan 3 maksudnya. Ada pipa 1. Kemudian daya pompa dalam tenaga kuda jika efisiensi pompa 75%. Debit masing-masing pipa bercabang pipa 2 dan pipa 3. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar kolam A dan B serta pipa 1, 2, dan 3. Nah, ada pompa di titik P ini. Kalau pompa dihidupkan, maka akan terjadi tinggi tekanan di titik pompa tersebut yang besarnya adalah ini 60 ditambah HF1, HF2. Nah, ini tinggi tekanannya, kalau tinggi tekanan ini tidak lebih tinggi daripada kolam B, maka tidak ada aliran. Kalau hanya sama, hanya bunyi beb gitu aja, tidak ngalir. Tapi kalau ada lebih tinggi sedikit, maka debitnya kecil. Nah, kalau debitnya sampai 300, tingginya ini berapa? HF1 ditambah HF2 ini harus dihitung. Nah, sekarang hitungannya kita ikuti. Nah, ini karakteristik pipa. Pipa 1, L1 450. Nah, ini salah ini. Nah, ini tadi pipa L2 itu 600, pipa L3 juga 600. Ini belum, ini salah, tapi nanti hitungannya benar. Saya lupa, sudah tak ganti, tapi masih terulang lagi. Kemudian di satunya 24 in dijadikan meter. Kalau 1 in itu sama dengan 2,54 cm. Kalau jadi meter berarti 0,0254 meter. Jadi 24 dikalikan 0,0254 itu hasilnya 0,6096. Kemudian yang D2 12 in menjadi 0,3048 meter. Yang D3 18 in menjadi 0,4572 meter. Nah, sedangkan F1, F2 dan F3 itu sama 0,02. Nah, besarnya 0,02. Tidak bersatuan, non-dimensional. Rumus kehilangan tinggi tenaga karena gesekan pipa HF sama dengan 8 FL per V kuadrat GD pangkat 5 kali Q kuadrat. Kalau Q-nya kuadratnya dihilangkan, dilinearkan, maka HF GV kuadrat di pangkat 5 per 8 FL itu dipangkatkan setengah atau akar. Panjang ekivalen untuk pipa paralel itu dihitung. Bagian pipa yang mempunyai hubungan paralel adalah pipa 2 dan 3 diganti oleh pipa ekivalen terhadap pipa 1.
Pipa ekivalen dihitung dengan menggunakan persamaan 39 pada kuliah sebelumnya. Nah, ini rumusnya D5E D5 DE D ekivalen pangkat 5 per F ekivalen L ekivalen kurung pangkat setengah sama dengan D2 pangkat 5 per F2L2 kurung pangkat setengah akar ditambah D3 pangkat 5 per F3L3 kurung pangkat setengah. Nah, ini disamakan. Kemudian ini diisi angkanya. Yang D ekivalennya itu tadi dihitung 0,6096. Maka ini diisikan 0,6096 pangkat 5. Per F-nya sama 0,02 diisikan kali LE. Nah, ini yang akan kita cari panjang ekivalen. Kemudian yang D2 juga diisi 0,3048, L2-nya 600 lah. Dihitungannya benar, tapi tadi yang dirinci tadi salah. Diketahuinya benar. Nah, yang dirincinya tadi salah. Nah, nanti kita ganti. Kemudian yang D3 juga diisi 0,4572, L3-nya 600 pangkat setengah. Nah, ini kalau dihitung, yang ini 0,6096 pangkat 5 per 0,02, ini hasilnya 2,0516 per akar LE. Ini pangkat 5, terus di akar. Pangkat 5 dibagi 0,2 di akar ketemunya ini. Nah, yang ini ketemunya 0,0148. Yang L3, D3 L3 ketemunya 0,0408. Nah, ini dijumlah. Kemudian dicari LE-nya. Kalau dihitung matematikanya ketemu 1361,2 meter. Nah, ini panjang ekivalen pipa 2 dan 3. Nah, panjang totalnya adalah L1 ditambah L ekivalen. Jadi 450 ditambah 1361,2 atau 1811,2 meter. Nah, menghitung daya pompa. Daya pompa adalah B sama dengan ini Q kali H kali gamma W ini per 75 kali neta. 75 ini konversi dari kilogram pos dibagi 75. Ini konversi rumus dari ton meter menjadi daya kuda. Nah, H-nya itu apa? H-nya itu adalah HS ditambah HF. HS itu beda muka air. HF itu, F ini kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga berarti pipa ekivalen. Total pipa ekivalen. Jadi, rumusnya HF sama dengan 8FL per V kuadrat GD pangkat 5. Kali Q kuadratnya 0,3. 0,3 meter kubik per detik atau 300 liter per detik. Nah, ini kalau dihitung hasilnya 3,2 meter. Nah, kemudian tekanan efektif, tinggi tekanan efektifnya H sama dengan HS ditambah HF. Jadi 63,2 meter. Maka daya pompa adalah dQH gamma W, Q-nya 0,3 meter kubik per detik, H-nya 63,2, gamma W-nya 1000 kg per meter kubik, dibagi 75 kali 0,75. 0,75 ini 75% rendemen mesin. Nah, kalau dihitung ketemu 337,1 horsepower. Kemudian menghitung
debit pipa 2 dan 3. Debit totalnya 300 liter per detik. Nah, debit pipa 2 berapa, debit pipa 3 berapa. Ini berbeda tergantung karakteristik daripada masing-masing pipa, yaitu diameter dan koefisien gesek serta panjang pipa. Nah, untuk sambungan paralel pipa 2 dan 3 ini kan paralel. Itu berawal dari titik yang sama dan berakhir pada titik yang sama. Sehingga HF-nya HF2 sama dengan HF3. Nah, karena berawal dari dan berakhir pada titik yang sama. HF2 dan HF3 sama. HF2-nya itu 8F2L2 per V kuadrat GD pangkat 5. Nah, yang HF3-nya juga 8F3L3 per V kuadrat GD3 pangkat 5. Nah, seperti ini. Nah, persamaannya ada Q kuadrat, Q2 kuadrat, Q3 kuadrat. Q2 kuadratnya ada di kiri, Q3 kuadratnya ada di kanan. Nah, sekarang Q3 kuadratnya kita pindahkan ke kiri. Ini perkalian, kalau pindah ke kiri jadi dibagi, pembagian. Sehingga Q2 kuadrat per Q3 kuadrat, karena kita pindah ke kiri. Sedangkan yang ini, hitungan ini konstanta ini, kita pindahkan ke kanan. Nah, 8 dan 8. 8 dibagi 8, 1. Jadi bisa dicorek maksudnya. Kemudian 0,2 dan 0,2 sama, bisa dicorek. Kalau dipindahkan di bawah jadi dibagi 1. 600 dengan 600 dibagi 1. Berarti yang tidak V-nya juga sama, V sama, G sama. B sama, G sama. Jadi yang tidak sama adalah D. D-nya di bawah ini. Di bawah, yang di D2-nya di bawah. Kalau kita pindahkan ke kanan, menjadi di atas. Jadi menjadi di atas. Jadi ini. Q2 kuadrat per Q3 kuadrat sama dengan ini dipindahkan ke kanan menjadi di atas 0,3048 pangkat 5 dibagi 0,4572 pangkat 5. Kalau dihitung sama dengan 0,131687. Nah, ini kuadrat. Kalau kuadratnya dihilangi berarti sini di akar. Nah, akar 0,131687. Kalau di akar, pangkatkan setengah, ini mesti lebih besar dari ini. Nah, kalau dipangkatkan setengah menjadi 0,362887. Ini Q2 per Q3. Nah, kalau Q2 per Q3 sama dengan ini, berarti Q2 sama dengan 0,362887 Q3. Nah, saya tulis di sini. Nah, sekarang hubungan pipa, sambungan pipa seri paralel. Jadi, Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. Ingat hubungan paralel. Hubungan seri paralel. Ya ini pipa ini. Pipa 1, berarti ini ngalir Q1. Pipa 2 ngalir Q2, pipa 3 ngalir Q3. Jadi Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. Tadi Q2-nya sama dengan 0, tadi kita lihat lagi. Nah ini. Q3-nya Q2-nya sama dengan 0,362887 Q3. Jadi Q1 atau Q sama dengan Q2 ditambah Q3. Q2-nya kita ganti ini. Nah, Q sama dengan 0,362887 Q3 ditambah Q3. Jadi sama dengan 1,362887 Q3. Atau Q3 sama dengan dibalik. Q atau Q1 atau Q dibagi
1362887, hasilnya 0,733736. Nah, jadi Q3 sama dengan 0,7337 Qi. Nah, Qi-nya itu Q1 itu sama dengan 300 liter per detik. Sekarang Q2. Nah, sekarang Q2 sama dengan atau Q3 dulu. Q3 sama dengan 0,733736 Qi. Nah, Qi-nya itu 300. Ini. Jadi 0,7337 kali 300 kalau dihitung sama dengan ini. 220,1209 liter per detik. Sedangkan Q2-nya sama dengan ini 0,36287. Sorry, 1, Q3-nya ini. Q2-nya Q2 kan ini. Ini Qi bukan Q2. Q2-nya ini. Q2 sama dengan 0,36287 kali Q3. Q3-nya 220. Jadi kalau dihitung Q2-nya ini sama dengan 79,8791 liter. Q2 sama dengan 0,36287 kali Q3. Q3-nya adalah 0,73. Nah, ini dimasukkan. Nah, dimasukkan ini hasilnya 79. Nah, 79,8791 ini kalau dijumlah dengan Q3 2201209 ini jumlahnya harus 300. Kalau tidak 300, salah hitungan. Nah, sekarang kalau dihitung biasa, maksudnya tidak menggunakan pipa ekivalen, maka HF3 itu pipa yang belakang, 8 FL per P kuadrat GD pangkat GD3 pangkat 5 kali Qi. Kalau dihitung 2,4073 meter. Nah, HF1-nya sekarang, HF3 sama dengan HF2. Jadi kalau sudah dihitung HF3, HF2-nya nggak perlu dihitung lagi. Kalau dihitung ya sama hasilnya. Kalau nggak sama ya salah. Nah, HF1-nya dihitung. Hasilnya 0,7958 meter. Nah, HF3 dan HF1 dijumlah. Hasilnya 3,203154 meter. Ternyata HF totalnya sama. HF totalnya sama, yaitu 3,2 meter. Nah, H yang dibutuhkan untuk menggerakkan pompa itu beda tinggi, muka air 60 ditambah 3,2 meter. Nah, jadi sama dengan 63,20315 meter. Daya pompa yang dibutuhkan untuk menggerakkan itu adalah kalau diminta, pasti kan diminta. Jadi Q kali H, HS kali gamma W kali G per rendemen mesinnya itu 5%. Nah, jadi kalau dihitung ini sama dengan 249,7 dibagi 0,75, hasilnya 332,63 daya kuda atau horsepower. Jadi hampir sama dengan 337, berapa tadi? Nah, itu karena pembulatan, karena yang sana G-nya dianggap 10. Nah, ini G-nya 9,8, sehingga beda.
Konversinya, kalau ini konversinya 745,6. Kalau yang sana tadi 750, karena kan masih kali G. 750. Mas, itu yang tadi dengan tadi, per 75 tadi, itu hitungan cara lama, cara zaman saya dulu. Nah, sekarang menggunakan SI yang ini. Jadi Anda sebaiknya menggunakan yang ini. Nah, kemudian ini gambarnya. Gambarnya diperhatikan, ini gambar pompanya ada di tepi kolam A. Kemudian HS 60, kemudian ada HF1 dan HF2. HF1-nya ini 0,7 tadi. HF2 sama dengan HF3 2,4 berapa tadi. Nah, sehingga kalau dijumlah HF1 dan HF2 itu sama dengan 3,2. Nah, tambah 60 sehingga H yang dibutuhkan oleh pompa ini 63,20315 meter. Nah, itu akan menghasilkan energi ini, tinggi energi ini, tinggi tekanan. Tinggi tekanan 62. Kalau tekanan pompa di sini adalah 6,2 kg per cm, atau kalau diubah di dalam Newton meter juga bisa. Nah, ini contoh gambar ini, titik C ini adalah tinggi tekanan, ini yang merah ini sampai di atas ini, tinggi tekanan pipa 2 di titik C. Yang titik D ini tinggi tekanan pipa 3 di titik D. Ini. Nah, oke, saya kira itu saja penjelasan untuk perhitungan pipa seri paralel yang sangat sederhana ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.